Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Abdul Aziz SPD. Saya sebagai guru BK di SMK Negeri 1 Pari 3 dan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Slamet Riyadi tahun 2024. Dengan nomor induk mahasiswa D245-71002. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video konseling individu untuk uji kinerja UKM PPG tahun 2024. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Jangan lupa ditutup pintunya. Baik, silakan dulu. Kalau Bapak boleh tahu ada perlu apa nih? Cerita kamu ada masalah? Iya, Pak. Baik, tapi sebelum kamu ceritakan tentang masalah kamu, Bapak mau nanya dulu nih, kamu siapa? Kelvin Alfiansyah, Pak. Kelvin Alfiansyah. Kelvin kelas berapa? Kelas 11 TBSN 2, Pak. Kelas 11 TBSN 2. Baik. Ada masalah apa Kelvin, kalau Bapak boleh tahu nih? Cuma nih, Pak. Aku kan dari SD kan yang nama di musuh teman tuh yang menjauhi teman tuh, Pak. Baik. Gak pernah yang nama tuh dapet kawan, Pak. Oh baik, jadi kamu nih nggak cerita ada masalah kalau selama di sekolah tidak punya teman yang mau berteman ya? Ya betul, baik. Baik, menjadi Kelvin, sebelum kamu menceritakan lebih jauh lagi, ya, ini Bapak mau menyampaikan ke kamu dulu bahwa dalam menceritakan masalah ini kita ada yang namanya konseling individu. Ya, kalau Kelvin tahu agar Kelvin punya pemahaman tentang konseling individu itu seperti apa. Ya. Dan juga konseling individu itu ada apa saja di situ. Ya, yang pertama konseling individu itu adalah suatu proses bantuan ya yang diberikan oleh konselor itu Bapak kepada konseli itu kamu. Di sini tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah kamu. Ya, dan untuk masalah ini memang Kelvin lah yang harus menyelesaikannya seperti itu. Apakah Kelvin sudah paham? Oke. Dan selanjutnya di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, maksud asas kerahasiaan itu semua apapun cerita dari Kelvin jangan merasa sungkan untuk bercerita, jangan merasa juga khawatir kalau cerita ini bakalan nanti didengarkan orang lain. Nah, di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu menjamin semua cerita masalah Kelvin, rahasia-rahasia tentang pribadi Kelvin, apapun yang mau Kelvin sampaikan itu dijamin rahasianya. Seperti itu. Jadi silakan kalau Kelvin cerita apapun ya, jangan merasa sungkan untuk bercerita seperti itu. Nah, jadi itu setelah kamu memahami ini, bagaimana, ada lagi yang mau kamu tanyakan tentang kerahasiaan yang tadi? Ya, ini sih, Pak. Udah ya? Baik, silakan kalau misalnya ada yang mau Kelvin, udah duduk nyaman udah? Ya, Pak. Nah, kalau begitu silakan apa yang Kelvin ceritakan tentang masalah Kelvin yang sedang Kelvin alami. Maaf sebelum, Pak. Iya, silakan. Nah, aku kan dari SD kan dari kelas 1 sampai sekarang, Pak. Yang namanya pertemanan itu tidak ada yang benar, Pak. Barangkali tidak baik lah pertemanan itu. Kalau misalnya bahasa pergaulan sekarang mungkin kalau dibilang pergaulan toksik, Pak. Berarti kayak
seperti kayak dibully gitu ya? Nah, Itu mulai dari kelas 1 Pak. dari kelas 1 SD. Iya Pak. Oh, terus Sampai waktu itu terakhir kali saya dibully kelas 9 Pak. kelas 9 SMP. Itu aja pindah kelas Pak. Akhirnya dipindah kelas waktu di SMP. Baik. Terus kalau di SMK ini seperti apa kalau di SMK ini? Kalau dari SMK ini mungkin pembuliannya sebagai kayak kawan-kawan kelas ngejek-ngejek lah Pak. Ngolok-ngolok tua, lalu beban gitu. Iya benar, itu bagian dari pembulian tuh, karena pembulian itu kan dia udah bisa dibilang menyerang pribadi yang kita itu udah nyaman diolok mereka secara berlebihan lah. Gitu. Dan itu berulang kali. Terus untuk masalah Kelvin ini apa yang sudah Kelvin lakukan untuk menyelesaikannya, yang sudah Kelvin lakukan, atau ada nggak yang sudah Kelvin lakukan? Kalau dengan cara menyelesaikan apa, mungkin sih aku cuma bisa diem Pak. Oh, selama ini hanya bisa diam. Karena tidak suka buat masalah. Orang bully cuma bisa diem. Kalau misalnya aku cuma mikir sampai pesan. Kalau dibully jangan pernah ngelawan. Oh itu baik. Kalau untuk dibully ini semua teman-temanmu, atau kalau di sekolah ini semua teman-temanmu, atau hanya beberapa teman-temanmu aja? Semua. Rata-rata semua. Itu kalau pada momen apapun, misalnya kayak di kelas ada guru pun mereka begitu ke kamu. Terus tanggapan guru tadi? Ya dulu cuma tawa-tawa aja Pak, nggak ada tanggapan sama sekali, nggak ada yang kayak jangan kayak gitu lah gitu kan. Iya, sebenarnya harus ada ini lah, ibaratnya itu pencegahan lah ya, untuk biar teman-teman itu tidak ini membuli kamu terus menerus ya. Terus selain di sekolah di dalam kelas nih, kalau di teman-teman di luar juga kayak mana? Kalau di luar Kayak di luar pasti kita main nongkrong di rumah gitu kan. Terus mereka nih nyuruh aku kan, ya aku turutin. Pertama mereka nyuruh turutin, terus lama-lama selang berapa lama nyuruh lagi. Kalau kita nggak beli itu kayak diancam Pak, kan ini kalau nggak suka macam disuruh macam ini pulang ya katanya. Ya kita ada situ. Ya si bapak pun kalau misalnya berada di posisi kamu pasti kecewa ya, pasti juga merasa merasa tidak nyaman dengan situasi dan kondisinya saat itu. Misalnya kayak di dalam kelas ya, teman-teman seharusnya mensupport untuk saling belajar, ini malah ada momen itu bisa juga membuli kamu. Nah, kalau untuk masalah kamu dibully ini, selain lewat kata-kata, ada nggak lewat lain, misalnya kayak mereka tuh belah sampai ke fisik seperti itu? Kadang mereka kayak seperti apa? Kalau dari fisiknya mungkin ada dari mental sama dari pukulan. Oh itu mereka juga ini juga apa? Mukul. Tidak segan juga mukul kamu. Misalnya kalau Bapak boleh tahu nih, misalnya kayak seperti apa kejadian itu? Kalau misalnya mereka kayak dengan mukul juga tuh. Itu kalau misalnya kayak pribadiku sendiri Pak. Misalnya kayak gimana ya? Kami kan tengah jaga berkata pegawai jaga pantai lah Pak. Itu kan waktu itu hujan Pak. Waktu hujan terus orang ini mungkin kayak kesel lah mungkin kan. Karena posisi kan tempat tidur itu kan cuma di area aku sendiri yang tidur. Iya, yang ada pondoknya gitu ya. Jadi kan mereka nih mungkin mereka mikir kayak ini dapat sendiri, dapat bagi-bagi kayak gitu. Keenakan sendiri misalnya. Jadi mereka tuh langsung main
ditinju terus dipukul. Mereka ngomong kayak gini, kamu ujian-ujian aja katanya kan, gak usah ikut terus sini kayak gitu kan Pak. Sampai seperti itu mereka Iya. memperlakukan kamu. Iya. Terus yang kamu lakukan? Ya aku cuma bisa sabar Pak. Ada juga kamu lawan gitu kan? Misalnya kayak membalas gitu. Tidak sampai ke situ. Kenapa? Tidak sampai kamu? Karena aku cuma mikir satu hal Pak. Kalau dibully bagiku ya biasa Pak. Cuma yang ketakutin di saat membalas sesuatu yang orang lakuin. Karena takutnya kalau orang tua aku juga begini Pak. Ini kamu sudah berpikir panjang gitu ya Iya Pak. untuk dibully seperti ini. Tapi biar macam mana pun kita tetap tidak akan nyaman lah kalau dibully tersenyum seperti ini. Betul tidak kayak gitu? Oke, di sekolah juga begitu teman-temanmu. Terus kalau di sini di sekolah ini ada nggak teman-temanmu yang care dan peduli lah sama kamu, yang benar-benar mereka tulus lah bertemu dengan kamu, ada nggak? Temen di sekolahnya cuma ada 3 orang Pak. Yang bagiku aku saudara. Ya, karena mereka ini Berani antisipasi Pak. Baik, Ada kasihan. benar-benar. Jadi selama berteman dengan mereka nggak ada ya mereka ini ya? Nggak ada Pak. Mereka nggak main fisik, nggak main rambut kayak main tinju. Jadi mereka tuh lebih menghargai lah kawan-kawan. Kalau di SD kan mulai dari SD nih, sampai kelas kamu SMP dibully terus sama mereka. Ya, begitu. Terus kalau di SMK nih di kelas 1 ini sama nggak perlakuan kawan-kawan itu juga ke kamu? Juga beda Pak. Oh, udah beda ya? Beda. Tapi rata-rata semua ada nggak yang kayak di SMP, di SD gitu? Kalau misalnya masalah sama kayak atau di SMP kayak beda Pak. Karena beda juga. Beda ya. Dan juga mungkin kamu sudah dewasa gitu ya. Iya. Mereka juga sudah mulai mikir-mikir nih kalau nanti kamu lawan kan? Iya. Baik. Kalau di sekolah ini tapi masih ada yang bulian-bulian kayak bilang tadi kamu kelihatan tua, habis itu rambutmu putih begitu ya. Baik. Jadi begini, untuk masalah yang kamu hadapi ini, pertama kamu harus tahu dulu pembulian seperti ini kan itu jelas tidak baik. Kamu tahu sendiri lah tidak baik karena kamu merasa sendiri langsung dibully, betul nggak? Jadi untuk masalah ini pertama itu kamu harus bisa juga melihat kayak kamu tahu ini masalah yang mereka sering merokok kayak kopi tua, kayak rambut putih dan ejekan lainnya. Selain kamu kelihatan tua dan rambutmu sering diolok mereka ya karena sudah putih, apalagi itu yang mereka sering ini membuli kamu. Ada juga yang bilang kumis kayak lele. Oh gitu ya. Kok fisikmu ya? Tinggal panjang benar kayak umur 60 tahun, 34 gitu. Mereka juga membuli kamu seperti itu. Baik. Jadi begini, memang untuk Bapak pun merasa kayak prihatin lah atas tindakan kawan-kawan kamu yang sebenarnya itu tidak pantas lah. Kamu harus harus kamu terima. Karena yang namanya kita sekolah ini kan kita sama semua. Baik fisik, tingkah laku kita, perilaku kita dan semuanya, namanya kita sekolah ini kan kita mencari kawan. Bukan saling membuli seperti itu, harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi pada kamu kan malah sebaliknya. Yang sudah kamu lakukan apa nih? Saya kayak rambut putih Bapak tengok ini udah nggak kelihatan gila, tapi itu mungkin ini ya sudah kamu perbaiki ya. Masih nggak dibully kalau untuk rambut? Kalau soal
buat sih udah lama. Udah gak ada lagi ya, karena memang sudah kamu rapikan ya. Nah, Nah, kalau untuk ini bisa dibilang muka kayak agak kelihatan tua gitu. Nah, itu apa yang udah kamu? yang gue lakuin ya cuma pakai sabun muka lah. Oh, begitu. Nah, biar kelihatan berkata lebih bersih. Nah, bagus. Nah, jadi sebenarnya di sini kamu sudah mulai bisa apa? Bisa dibilang tuh lah bisa untuk mengantisipasi lah omongan pembelian mereka. Nah, jadi begini untuk Kevin ya. Jadi di dalam menangani sebuah masalah kayak dibully kawan-kawannya, paling bapak itu bisa membantu kamu di dalam konseling itu ada namanya itu CIBT, CIBT bahasanya atau bahasa penanganan itu di situ ada namanya teknik coping. Teknik coping itu pertama yang harus kita lakukan, kita harus bisa mengidentifikasi dulu masalah-masalah kita. Artinya kita harus tahu nih apa masalah-masalah kita nih. Aku dibully ini di mana-mananya yang dibully dan apa yang harus saya lakukan. Lalu setelah itu dengan namanya dibully ini kan pasti tidak menyenangkan. Teman-teman itu pasti kita pasti kesal sama mereka. Ya, maka kalau kita tanggapi pasti kita akan berantem sama mereka. Ya, pasti kita ribut dengan mereka, betul nggak? Nah, maka yang harus kita lakukan itu kita harus pertama itu mencari teman-teman kira-kira yang sepemahaman dengan kita, yang benar-benar respect positif dengan kita, yang benar-benar tulus lah dengan teman kita, seperti itu. Nah, pertama udah untuk identifikasi masalah, kamu udah tahu, udah menyampaikan bahwa ini yang mereka sering bully dan pada kamu sudah memperbaikinya. Nah, untuk untuk teman-teman mana yang respect sama kamu, ada berapa tadi? Sudah ada 3. Nah, kalau sudah ada 3 dengan respect positif, sudah lumayan bagus tuh. Artinya kamu tinggal menjaga untuk berteman sama mereka dengan baik, dan mereka pun berteman dengan kamu juga dengan baik, berteman. Tidak saling meremehkan atau merendahkan. Masa itu tinggal menjaga aja. Iya. Nah, habis itu nanti gini, saat kamu menghadapi teman-teman bully seperti itu, baik dari kelas-kelas lain ya, nah, yang harus kita lakukan itu pertama menenangkan diri. Teknik coping itu ada namanya relaksasi. Apa relaksasi itu? Kamu pertama harus berusaha untuk tidak terpancing emosi. Seperti itu. Nah, cara untuk tidak terpancing emosi ini, Kelvin pertama atur pernapasan dulu. Seperti itu. Ya, misalnya lagi dibully kawan, paham kan? Lagi dibully kawan, lalu kamu atur nafas dulu. Biasakan emosi nih. Emosi terus muka merah, panas bawaannya kan? Ya betul lah. Nah, di sini kalau kamu tengah mengalami itu, kamu coba lakukan teknik relaksasi. Artinya kamu coba atur pernapasan. Tarik nafas melalui hidung, terus keluarkan lewat mulut. Tahan sebentar, tarik nafas, tahan sebentar. Karena apa? Kamu menghirup, tujuan teknik relaksasi untuk pernapasan ini, kita menghirup udara yang dingin, lalu mengeluarkan uap yang panas di dalam diri kita. Tujuannya itu biar kita lebih tenang, sehingga kita tidak mengambil keputusan-keputusan yang akan mengakibatkan hal yang buruk ke depannya malah. Seperti itu. Dan juga setelah teknik relaksasi ini, kamu juga sambil melatih pikiran-pikiran yang negatif juga menjadi lebih positif. Misalnya jangan anggapi kawan yang ngomong seperti itu. Seperti
atau mengolah pola pikir yang negatif tadi, bagaimana menjadi lebih positif. Misal kayak ada teman-teman membuli, kamu jawab aja, terima kasih atas buliannya, semoga kamu tidak mengalami hal yang sama. Kayak gitu. Jadi kata-kata yang negatif yang keluar itu kita kelola ke dalam pikiran kita, bagaimana menjadi positif. Nah itu memang sulit, tapi kita harus melatih. Memang sulit loh untuk melatih kata-kata yang negatif masuk di pikiran kita. Itu nanti kita keluarkan menjadi kata-kata yang positif. Misalnya kayak terima kasih atas hinaannya, terima kasih atas kata-kata yang kurang baik terhadap saya. Nah itu kata-kata itu positif gitu. Iya. Tanggapannya itu positif. Nanti mereka akan berhenti. Pasti dia orang berhenti. Mereka pasti akan berhenti untuk membuli kamu. Karena kamu tidak meresponnya dengan negatif, tapi responnya dengan kata-kata positif. Nanti mereka akan berhenti. Kamu udah pernah coba seperti itu? Belum pernah. Nah, nanti coba aja. Kalau ada teman-teman yang bully seperti itu. Nah inilah suatu proses konseling. Kalau ada masalah, ya mau bisa bantu seperti itu. Nah ini kan belum ada kan cara-cara yang selama ini namanya diem aja kan. Selama ini paling kamu hanya nahan diri aja gitu dan hanya berpikir aja, jangan sampai nanti bapak bilang. Tapi itu tidak membantu masalahmu, betul nggak? Betul. Kamu makin merasa minder, betul nggak? Betul. Kalau dijauhi kawan, minder nggak kamu? Minder. Terus kenapa mereka nggak mau berteman dengan aku? Apa yang salah dengan aku? Begitu kan? Iya. Nah, jadi mereka kalau nggak mau berteman dengan kamu, ya kamu cari mana keluarga, teman-teman yang mau berteman dengan kamu. Nggak usah terlalu dijadiin pikiran yang stres seperti itu. Ya begini aja cara berpikirnya. Udah, kalau kamu nggak mau berteman dengan aku, masih banyak kok teman-teman yang mau berteman. Ya kalau kamu nggak mau, saya cari yang mau aja. Alhamdulillah di kelas ada 3 orang tadi kan, dia mau berteman aja dengan mereka. Seperti itu, berteman dengan baik. Nanti kalau ada yang membuli tadi, ya udah balas dengan kata-kata yang positif. Terima kasih atas hinaannya. Terima kasih atas hinaannya. Seperti itu. Terus kalau misalnya ada yang ngata-ngatain, terima kasih atas kata-kata buruknya. Gitu. Dan lain sebagainya. Dan juga mungkin kamu bisa melakukan aktivitas yang lebih positif aja. Misalnya kayak biar kamu misalnya dibully sama kawan, kamu udah tahan dengan olah-olah dia, kamu mungkin ya menenangkan diri, misalnya aktivitas olahraga atau bisa kayak pantai, kayak mana-mana gitu. Jadi jangan sampai kamu di sini dibully terus kemudian akan mengakibatkan kamu stres nih, akan mengakibatkan kamu nanti menjadi pribadi yang berdiam diri, nanti malas belajar dan sebagainya, kayak begitu. Ya yang namanya bulian dan hinaan orang ini, ya kita tidak bisa juga melawan dengan emosi, karena tidak akan selesai, malah tambah akan semakin buruk. Seperti itu. Nah, jadi mencari teman-teman yang baik. Seperti itu. Habis itu mengolah kata-kata yang buruk menjadi kata-kata yang baik, yang positif. Habis itu memperbaiki apa-apa yang menjadi bulian mereka ke kamu. Misalnya rambutmu kelihatan putih, maka jaga kerapian. Kayak tadi ini sekarang udah rapi ya. Nah, bapak lihat juga kumisnya sudah dirapikan juga. Nah, kalau dibilang muka kayak tua, ya kita cari mungkin kelihatan inilah muka kita tuh karena mungkin kerjaan juga kan. Nah, tapi kan ada yang kamu bilang tadi ada
sabun apa? Sabun muka tadi yang bisa membuat muka itu lebih segar kayak gitu kan. Itu sudah kamu lakukan dan beberapa kelihatannya sudah lumayan sudah lumayan baik lah. Insya Allah mereka tidak akan membeli kamu lagi seperti itu. Baik, jadi ke depannya kalau misalnya ada masalah apapun ya, baik dibeli kawan atau masalah apapun nanti ya, Kevin yang musuh-musuhkan datang ke sini ya, karena begini, kadang-kadang untuk mengatasi masalah dalam hidup kita itu kadang-kadang kita perlu cerita terhadap orang-orang yang kita percaya, seperti Bapak sekarang ini kayak itu, atau teman-temanmu yang bisa kamu percaya. Itu jangan kita simpan sendiri bahwa aku ini dibully, begini cerita aja. Atau misalnya ada masalah selain itu, misalnya ada masalah ekonomi atau apa gitu, cerita aja ke Bapak, datang lagi ke sini, atau cerita pada teman-teman kayak gitu. Ya walaupun mereka nggak bisa bantu secara duit, mereka bisa bantu secara pikiran. Sama Bapak juga bisa bantu secara pikiran. Kalau nggak bisa bantu secara duit dan pikiran, mereka mungkin bisa bantu dengan tenaga. Seperti itu. Jangan kamu berdiam diri atau menyendiri. Jangan. Ya, ini ya harus tadi mencari teman-teman. Masih ada kok keluarga, masih ada ibu, masih ada bapak. Iya. Ya, seperti itu. Ini Bapak senang nih kamu udah mulai ceria. Artinya kamu sudah bisa berpikir nih, betul nggak? Betul. Apa yang harus kamu lakukan nanti setelah ini kan? Kalau ada yang bully, kamu tinggal bilang terima kasih atas buliannya teman, gitu. Ya kan? Terima kasih atas kata-kata yang buruknya teman, gitu. Tanggapi aja dengan seperti itu. Atau kalian carilah kata-kata apa gitu, sehingga mereka pun nanti akan ngerasa sadar diri. Wah, pantas nggak ya kata-kataku nih terhadap Kelvin, pantas nggak omonganku yang terhadap Kelvin gitu. Jangan diem gitu, diem itu malah mereka menjadi begitu. Terus kalau kamu misalnya saat dibully itu makin emosi, kamu tinggal apa tadi? Atur pernapasan. Agar gini, kenapa teknik pernapasan relaksasi itu penting? Karena itu akan mendukung pikiran yang positif gitu. Karena kalau kamu nggak latih pernapasan dulu, sebelum misalnya pengen berpikir gimana caranya dan nggak akan ketemu, kamu harus tenangkan dulu emosi. Seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang Kelvin sampaikan apa? Cukup untuk masalah Kelvin sekarang ini? Mungkin ada yang Kelvin cerita lagi? Cukup lah ya. Cukup ya? Ya lah. Mudah-mudahan ini bisa membantu menyelesaikan masalah kamu. Seperti itu ya. Mudah-mudahan kamu lebih bahagia lagi ke depannya. Mudah-mudahan kamu bisa mengejar cita-cita kamu ke depannya. Amin. Karena harapan orang tua kan kita sekolah itu biar kita bisa menjadi lebih sukses dan bisa membantu mereka, seperti itu ya. Tetap semangat, tetap selalu berpikir bagaimana berpikir positif terus menerus. Jangan terlalu menanggapi kawan-kawan. Mungkin itulah yang bisa Bapak dan bisa Bapak bagikan pengalaman atau bagikan solusi lah untuk si Kelvin. Tinggal Kelvin mah bagaimana mengatasi masalah selanjutnya. Ya udah kalau begitu, selanjutnya belajar apa? Mungkin kayak Pak, ini PPKN Pak. PPKN. Tapi kita ada kegiatan nih, apa di sekolah ini? Lagi ada job fair nih. Kamu nggak? Bantu kayaknya ya, Bantu ya, biar sukses acara kita juga ya. Mungkin itu ya. Ya, yuk sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.